Hujan malam itu turun bukan sekadar deras, tetapi seperti tabir gelap yang menelan seluruh kota Jakarta. Airnya jatuh dengan kekuatan yang membuat jalanan bergetar halus, seolah langit sedang meluruhkan semua kesedihan yang dipendamnya. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan kilau sendu yang menari di permukaan. Sementara kendaraan melaju cepat, tanpa peduli pada siapapun yang terjebak di bawah derasnya hujan. Di tengah kekacauan malam itu, seorang perempuan muda berjalan sempoyongan. Nafasnya pendek, tubuhnya menggigil, rambutnya basah menempel di wajahnya. Tetapi ia tidak mengangkat tangan untuk mengusapnya. Yang ia peluk erat hanyalah bayi kecil dalam gendongannya, tubuh mungil yang mulai dingin dan lemah. Perempuan itu adalah Naila. Tubuhnya kurus, matanya merah karena kurang tidur, dan langkahnya goyah seperti setiap hembusan angin hampir mampu menjatuhkannya. Namun, di pelukannya, Aira, bayi 6 bulan yang wajahnya pucat dan matanya mulai sayu, adalah satu-satunya alasan ia tetap memaksa kakinya melangkah. Hujan menampar wajah Naila tanpa ampun, membuat payung robeknya semakin tidak berfungsi. Robekannya melebar saat dihantam angin, membiarkan air masuk dari segala sisi. Jaket tipis yang dipakainya basah total, menempel seperti kain dingin yang justru membuat tubuhnya semakin bergetar. Seharian itu, ia hanya meneguk air dari keran toilet umum untuk menahan laparnya, sementara Aira hanya menangis lemah, suara kecilnya hampir tenggelam oleh suara hujan dan knalpot kendaraan. Di balik napas yang tersengal, dada Naila terasa sesak. Ia sudah tidak punya uang, tidak punya tempat berteduh, dan tidak punya siapapun yang bisa ia hubungi. Kos yang ia tumpangi mengusirnya pagi tadi. Pemiliknya sudah tidak tahan lagi melihat tagihan yang menumpuk. Kini, hanya jalanan gelap dan hujan yang menemaninya. Ketika tiba di persimpangan lampu merah besar, Naila terhenti. Cahaya merah itu memantul di genangan air, membuat dunia di sekelilingnya tampak seperti tenggelam dalam warna luka. Dengan tangan gemetar, ia mendekat perlahan ke mobil yang berhenti di barisan depan. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan melakukan ini, mengemis di tengah hujan sambil membawa bayi. Namun malam itu, ia merasa harga dirinya bukan lagi sesuatu yang bisa ia pertahankan bila nyawa Aira terancam. Ia melangkah ke sebuah sedan putih. Tangannya terangkat pelan, suaranya bergetar. "Permisi Pak, anak saya belum makan." Namun jendela mobil tertutup dengan cepat. Sedan itu melaju pergi begitu lampu berubah hijau, meninggalkan Naila berdiri terpaku sebelum akhirnya ia jatuh terduduk di trotoar. Air hujan memukul punggungnya semakin keras. Aira menangis lagi. Suara kecil yang nyaris tidak terdengar. Suara yang mampu menghancurkan hati siapapun yang mendengarnya. Naila mencium kening anaknya sambil menangis tanpa suara, memeluknya erat-erat. "Iya nak, sebentar lagi. Maafkan ibu, maafkan ibu." Tubuhnya bergoyang lemah. Penglihatannya mulai kabur. Kepala terasa ringan. Dunia berputar. Saat ia hampir kehilangan keseimbangan, sebuah cahaya kuat menyoroti tubuhnya. Lampu dari sebuah SUV hitam berhenti perlahan tepat di depannya. Suara mesin yang lembut, namun stabil terdengar. Tetapi mobil itu tidak bergerak. Rem merah menyala, memantulkan warna hangat yang kontras dengan tubuh dingin Naila. SUV itu seakan mengamatinya, atau lebih tepatnya, mengamati bayinya. Naila menelan ludah. Ia berdiri dengan sisa tenaga terakhir, memeluk Aira lebih erat. Ia tidak berani berharap apapun. Mungkin mobil itu hanya sedang menunggu lampu hijau. Mungkin orang di dalamnya sama seperti pengendara lain, melihat sekilas lalu pergi. Namun malam itu, takdir berjalan pelan mendekatinya. Mendekati mereka, membawa seseorang yang tanpa ia ketahui akan mengubah seluruh hidupnya. Dan saat sinar dari lampu jalan menembus kaca gelap SUV itu, sosok seorang pria tampak duduk di dalamnya. Sosok yang dingin, tegap, dan penuh wibawa. Namun entah mengapa, pada malam itu, hatinya retak. Di balik kaca gelap itu, seorang pria duduk tegap dengan wajah tajam yang biasanya tidak pernah menunjukkan emosi. Rendra Kusuma, 32 tahun,
CEO muda yang namanya kerap menghiasi majalah bisnis. Pria yang terkenal dingin, cepat mengambil keputusan, dan tidak pernah membiarkan perasaan mencampuri logikanya. Namun malam itu, logika yang ia banggakan selama ini retak untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Ia menatap keluar jendela dengan alis berkerut. Sorot matanya berhenti pada perempuan basah, kuyup yang berdiri memeluk bayinya, tetapi bukan Naila yang pertama kali membuat dadanya bergetar, melainkan bayi kecil dalam pelukan itu. Aira, tubuh mungil yang menggigil, wajah pucat yang hampir kehilangan warna, mata kecil yang mulai terpejam karena terlalu lelah untuk menangis. Saat mata Rendra bertemu wajah Aira yang ringkih, sesuatu yang selama ini ia kubur dalam-dalam muncul lagi. Rasa yang ia kira sudah mati bersama bagian masa lalunya yang penuh luka. Rendra hampir tidak bernapas. Ada bayangan lama muncul. Bayangan tentang dirinya di masa kecil, memeluk adiknya Tania yang sakit, saat mereka berdua ditinggalkan dunia terlalu cepat. Dalam diri Aira, ia melihat dirinya dulu. Lemah, lapar, menunggu seseorang datang menyelamatkan. "Pak Rendra, kita terlambat. Investor sudah menunggu." Suara sopirnya memecah keheningan. Namun Rendra tidak mengalihkan pandangan sedetik pun. Ia hanya mengangkat tangan sedikit. "Tunggu!" SUV itu tetap diam. Suara hujan yang menghantam kaca terdengar seperti ribuan ketukan tangan yang memaksa dibuat keputusan. Sopirnya menghela napas kecil, mencoba bicara lagi. "Pak, di Jakarta banyak seperti itu. Mungkin nanti ada yang..." Rendra menatapnya, tatapan yang cukup untuk membuat siapapun diam. "Kau pikir aku peduli pada statistik?" Suaranya rendah namun tajam. Sopir terdiam seketika. Rendra mendekatkan wajahnya ke arah jendela. Lampu jalan memantulkan cahaya lembut ke wajah Naila yang pucat. Ada ketakutan di mata perempuan itu, ada keputusasaan yang tajam, namun yang paling membuat Rendra terpaku adalah bagaimana Naila tetap mengayun pelan tubuhnya meski hampir tumbang, memeluk Aira seperti benteng terakhir dunia. Gerakan itu, gerakan lembut seorang ibu yang sedang berjuang sendirian. Hatinya seperti ditarik. Ia tidak mengerti kenapa ia peduli. Tidak ada jawaban. Namun, ketika ia melihat Aira kembali menangis kecil, suara yang lebih mirip desahan lemah, dadanya seperti disambar rasa sakit yang tidak ia kenal. Sesuatu dalam dirinya menolak, membiarkan bayi itu terus memudar di bawah hujan. "Pak, kita harus pergi." Sopir mencoba lagi, ragu-ragu. Rendra tidak menatapnya. Ia hanya berkata pelan, namun nadanya membuat bulu kuduk berdiri. "Lebih hati-hati. Presentasi bisa ditunda, tapi nyawa bayi itu tidak." Sopir menelan ludah. Hujan semakin deras, membuat dunia di luar jendela tampak kabur. Namun bagi Rendra, ia melihat semuanya dengan sangat jelas. Tangan Naila yang mulai gemetar, bibirnya yang membiru. Aira yang semakin lemah, dan tatapan mata Naila yang seolah berbisik minta tolong meski mulutnya tak berani mengucapkannya. Dan bagi Rendra, tiba-tiba semuanya terasa sangat sederhana. Menepi. Suaranya berubah tegas dan tidak bisa dibantah. SUV itu bergerak pelan mendekati trotoar, berhenti tepat di samping Naila. Tanpa pikir panjang, Rendra membuka pintu. Hujan deras langsung menerpa tubuhnya, membuat jas mahalnya basah seketika. Tapi malam itu, ia tidak peduli apapun selain dua sosok yang berdiri di bawah hujan. Ia berdiri di depan mereka, tubuhnya menjadi pelindung yang kokoh, menutupi Naila dan bayinya dari hantaman hujan. Aroma tanah basah, udara dingin, dan napas lemah Aira bercampur menjadi satu dalam momen itu. Pada malam yang gelap itu, di antara hiruk-pikuk jalanan Jakarta, seorang CEO muda yang hidupnya berputar di sekitar rapat, angka dan keputusan bisnis, memilih sesuatu yang berbeda. Ia memilih seorang ibu dan bayinya. Ia memilih kemanusiaan di atas kesibukan. Ia memilih empati di atas logika yang selama ini mengendalikan hidupnya. Dan keputusan kecil itu akan menjadi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidup 3 orang selamanya. Begitu pintu mobil terbuka, udara hangat dari dalam SUV mengalir keluar, menyelimuti tubuh Naila yang sejak tadi menggigil sampai ke tulang. Kontras antara dinginnya hujan dan hangatnya ruang mobil
membuat matanya berkaca-kaca tanpa ia sadari. Aira yang kecil pun tampak merespon, tangisnya yang lemah mereda sedikit, seakan tubuh mungil itu akhirnya menemukan sedikit kenyamanan setelah perjuangan panjang di bawah hujan. Rendra melepas jas hitamnya tanpa ragu, lalu meletakkannya dengan hati-hati di atas tubuh kecil Aira. Jaket tebal itu langsung menutupi hampir seluruh tubuh bayi itu, membuat wajahnya terlihat lebih tenang. "Dia kedinginan," ucap Rendra singkat. Suaranya rendah, namun ada sentuhan kelembutan yang jarang terdengar dari pria seperti dia. Naila menunduk dalam-dalam. Suaranya hampir tidak terdengar saat ia berkata, "Terima kasih, Pak." Kata-kata itu tergetar, bukan hanya karena dingin, tetapi karena perasaan campur aduk, lega, takut, dan syukur yang bercampur satu. "Masuk," ucap Rendra lagi sambil menatapnya langsung. Tatapannya tegas, namun tidak ada sedikit pun penghakiman. Justru sesuatu dalam tatapan itu membuat Naila merasa untuk pertama kalinya sejak berhari-hari, ia tidak sendirian. Dengan tubuh lemah, Naila melangkah masuk. Begitu ia duduk, udara hangat dari AC mobil menyentuh kulitnya yang kebas. Aira berhenti menangis sepenuhnya. Wajah mungilnya kembali memerah karena hangat. Naila memandangi anaknya dengan mata berkaca, seolah melihat secercah hidup kembali hadir di wajah yang hampir ia pasrahkan pada hujan. Tidak lama setelah mobil melaju, mereka berhenti di depan sebuah restoran kecil yang buka 24 jam. Lampunya kekuningan, remang-remang, namun menciptakan suasana yang langsung terasa hangat. Aroma masakan dari dalam menyusup keluar, dan bagi Naila, yang sudah berhari-hari hanya menahan lapar, aroma itu hampir membuat lututnya lemas. "Duduk," ujar Rendra sambil menarik kursi untuknya. Gaya bicaranya tegas, namun tidak kasar. Meski ia terlihat begitu rapi, wangi, dan jelas berasal dari dunia yang berbeda, Naila tetap mengangguk pelan dan mengambil tempat duduk itu. Sebagian dirinya merasa tidak pantas, tetapi di saat yang sama, ia tidak punya tenaga untuk menolak. Pelayan datang membawa sepiring nasi hangat, semangkuk sop ayam, dan segelas teh panas. Saat aroma makanan itu menyentuh hidungnya, mata Naila langsung bergetar. Namun ia tetap menunggu, seakan takut menyentuh makanan yang tidak ia yakin pantas ia terima. Rendra berkata dengan suara tenang, "Makanlah." Baru setelah itu, Naila mengambil sendok dengan tangan gemetar. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, air matanya langsung jatuh. Ia makan sambil menangis. Setiap gigitan terasa seperti mengembalikan sebagian kecil dari dirinya yang hilang. Rendra tidak menegur. Ia memalingkan wajah sedikit, memberi ruang bagi Naila untuk menangis tanpa malu. Di samping mereka, Aira sudah meminum susu hangat yang Rendra beli di minimarket sebelah. Tangannya yang kecil mulai bergerak, pipinya memerah kembali. Tubuh mungil itu tampak hidup lagi. Dan pemandangan itu membuat dada Naila kembali bergetar kuat. "Sudah berapa lama kau tidak makan layak?" tanya Rendra tiba-tiba. Naila terkejut. Ia menunduk, suaranya terbata-bata. Seharian ini hanya minum air, Pak. Aira juga. Saya tidak punya uang untuk beli susu." Rendra terdiam lama. Ada sesuatu yang berubah di wajahnya, seakan ia sedang melawan rasa sakit lama dalam dirinya sendiri. Ia mengingat masa kecilnya, masa ketika ia dan Tania harus bertahan, meski dunia rasanya tidak memihak. "Ceritakan," katanya pelan. Naila menelan ludah. Ujung jarinya meremas ujung kerudungnya. "Saya di Banyuwangi tinggal dengan orang tua, tapi mereka marah ketika tahu saya mengandung. Mereka bilang saya membawa aib." Rendra tidak menyela. Sorot matanya tidak berubah, tetap tegas, tapi penuh kehadiran. "Ayah anak ini, Jovan, dia pergi merantau, Pak, ke Kalimantan. Dia bilang hanya 3 bulan. Dia janji akan pulang bawa uang untuk menikahi saya." Nafasnya tersendat. Tapi sudah setahun, dia tidak kembali. Tidak ada kabar, tidak ada apapun. Naila mengusap air matanya. "Saya menunggu, Pak, sampai saya tidak mampu menunggu lagi. Jadi saya pergi untuk mencari hidup yang lebih baik untuk Aira." Rendra menatapnya lama, bukan iba semata,
melainkan pemahaman. Pemahaman dari seseorang yang juga tumbuh dari kehilangan. Saat Naila selesai makan, Rendra mengambil sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kartu nama. Ia meletakkannya di hadapan Naila dengan perlahan. "Jika kau butuh bantuan lagi, hubungi aku kapan saja." Naila memandang kartu itu lama, seolah tidak percaya. "Pak, saya tidak tahu harus bilang apa lagi." Rendra menggeleng pelan. "Kau tidak perlu bilang apa-apa. Pastikan anakmu aman." Tatapan mereka bertemu, dan untuk pertama kalinya, Naila merasakan harapan kecil tumbuh pelan. Namun, ia tidak tahu. Malam itu, kartu nama itu akan terlepas dari tangannya. Dan takdir akan membawa mereka kembali bertemu. Bukan karena kebetulan, tetapi karena dunia memang tidak pernah salah memilih waktu. Langit malam itu masih menumpahkan hujan deras ketika Naila naik ke sebuah angkot tua yang kebetulan berhenti di pinggir jalan. Tubuhnya sudah setengah mati rasa, setengah limbung, tetapi ia tetap memeluk Aira dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Angkot itu berbau lembab, kursinya sobek di beberapa bagian, dan pintunya berderit setiap kali bergoyang. Namun bagi Naila, itu satu-satunya tempat berteduh yang bisa ia temukan. Penumpang lain hanya melirik sekilas, beberapa bahkan memalingkan wajah karena tidak ingin terlibat. Aira menangis, tubuhnya menggeliat gelisah, dan suara kecil itu terdengar seperti jeritan dari bayi yang tubuhnya sudah melewati batas ketahanan. "Iya, Nak. Iya, sebentar lagi. Kita pulang," bisik Naila lirih, meski hatinya sendiri hancur karena ia tidak punya tempat yang bisa disebut rumah. Dalam kebingungan dan kelelahan, tangan Naila merogoh saku bajunya. Ia ingin memastikan satu-satunya harapan yang ia punya, kartu nama Rendra, masih berada di sana. Kertas kecil itu adalah jembatan terakhir menuju pertolongan, jembatan menuju kesempatan, jembatan menuju seberkas cahaya. Namun, pada saat ia berusaha mengeceknya, tubuh Aira bergerak tiba-tiba. Bayi kecil itu menendang lengan Naila yang gemetar, dan kartu itu terlepas dari genggamannya. Kartu itu jatuh. "Enggak!" Naila tersentak. Tangannya refleks mencoba menangkapnya, tetapi angkot berguncang keras menghantam lubang di jalan. Kartu itu terpental melalui celah kecil di bawah pintu angkot, meluncur ke aspal yang basah oleh hujan. Naila memekik kecil. Wajahnya memutih. Ia mencondongkan tubuh untuk melihat lewat kaca buram. Kartu itu jatuh di tengah genangan, lalu hanyut, terseret air hujan menuju got. Tidak ada cara untuk mengambilnya. Tidak ada cara untuk berhenti. Tidak ada cara untuk mundur. Supir angkot sudah menambah kecepatan, meninggalkan harapan kecil itu semakin jauh di belakang. Naila menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan karena hujan, tapi karena rasa putus asa yang menamparnya dengan keras. Kartu itu bukan sekadar selembar kertas. Itu adalah satu-satunya jembatan yang bisa menghubungkan dirinya dan Aira pada pertolongan. Kini, jembatan itu hilang. Ia memeluk Aira erat, menyandarkan kepala ke bahu bayi itu sambil menangis pelan. Tidak ingin membuat penumpang lain melihat betapa rapuhnya ia. Namun malam itu, ia sudah hancur sepenuhnya. Keesokan paginya, hujan telah mereda, tetapi udara Jakarta tetap dingin dan menusuk. Naila tidak tidur semalaman. Kepala Aira terasa panas. Napasnya cepat, tubuhnya lemas. Bayi itu bukan hanya lapar, dia sakit. Dengan langkah tertatih, Naila berjalan menuju sebuah musala kecil di pinggir jalan. Atapnya bocor, lantainya lembab, tetapi itu satu-satunya tempat yang kering. Ia duduk di depan pintu, memeluk Aira erat-erat. Tangan kecil itu terasa panas di dadanya. "Aira, bertahan ya, Nak. Jangan sakit. Tolong jangan sakit." Suara Naila pecah, matanya memerah. Tidak ada uang untuk dokter. Tidak ada keluarga yang bisa ia cari. Tidak ada kartu nama Rendra. Tidak ada apapun kecuali doa. Doa lirih dari seorang ibu yang sudah kehilangan hampir segalanya. Sampai tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Bu Naila? Itu benar ibu kan?" Naila mengangkat wajahnya dengan panik. Tubuhnya menegang.
Di hadapannya berdiri seorang pria dengan payung, wajahnya tampak terkejut seolah tidak percaya pada apa yang ia lihat. Gilang, asisten Rendra. Mas Gilang. Suara Naila serak, hampir tidak keluar. Gilang menatap Aira yang panas. Wajahnya langsung berubah panik. Ya Tuhan, bayinya demam. Ibu kenapa ada di sini? Kalian tidur di mana semalam? Naila ingin menjelaskan. Tetapi suara tidak keluar, hanya air mata yang jatuh satu-satu. Tanpa menunggu jawaban, Gilang mendekat, mengambil Aira dengan lembut namun tegas, lalu menyelimuti tubuh kecil itu dengan jaketnya. Ayo ikut saya sekarang, cepat. Tapi mas, saya... Bu Naila, suara Gilang tajam, penuh kepedulian yang tidak bisa dibantah. Ini bukan waktunya sungkan, rumah Pak Rendra dekat. Aira butuh tempat hangat, dia butuh obat. Sekarang, Naila terdiam. Dan untuk pertama kalinya sejak malam panjang yang menyakitkan itu, harapan kembali muncul. Gilang meraih tangan Naila, menuntunnya masuk ke dalam mobil. Dalam beberapa menit, mobil itu melaju menuju sebuah rumah besar yang tanpa mereka sadari akan menjadi pintu gerbang menuju babak baru dalam kehidupan mereka. Babak yang akan mengubah segalanya. Mobil yang dikendarai Gilang memasuki kawasan perumahan elit di Jakarta Selatan. Jalanannya rapi seperti tidak pernah tersentuh debu, pepohonan berjajar dengan bentuk yang hampir simetris, dan lampu-lampu taman memancarkan cahaya lembut yang membuat semuanya terlihat seperti dunia lain. Dunia yang kontras dengan pinggir musala kecil, tempat Naila menghabiskan malam penuh ketakutan. Naila menempelkan dahinya ke kaca jendela, kedua tangannya memeluk Aira yang masih panas. Di matanya, rumah-rumah besar itu seperti mimpi yang mustahil disentuh. Ia tidak berani bernapas terlalu keras, seolah kehadirannya saja sudah terasa tidak pantas di lingkungan semewah itu. Mas, apa benar kita boleh ke sini? Bisiknya ragu, hampir takut suaranya mengganggu kenyamanan udara yang harum dan tenang. Gilang menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. Bu, percaya saja, Pak Rendra bukan orang yang bicara sembarangan. Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar berwarna putih dengan desain modern yang elegan. Tidak mencolok, tidak berlebihan, tetapi memancarkan rasa hangat dan aman. Sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan Naila. Saat pintu mobil dibuka, aroma lavender lembut menyambut mereka seperti pelukan halus dari udara. Tiba-tiba, pintu utama rumah itu terbuka. Seorang perempuan muda berjalan keluar. Kulit cerah, rambut panjang kecoklatan, mata lembut, namun menyimpan luka yang samar seperti seseorang yang pernah patah tetapi memilih berdiri lagi. Tania Kusuma, adik Rendra. Begitu melihat kondisi Aira, wajah Tania langsung berubah panik. Astaga! Sini, cepat. Tanpa ragu, Tania mengambil bayi itu dari pelukan Naila. Gerakannya cekatan, seperti seorang perawat yang sudah hafal setiap langkah penyelamatan. Ia menyentuh dahi Aira, merasakan panasnya, lalu menghela napas panjang. Dia dehidrasi, dia kedinginan. Ini harus segera ditangani. Tania membawa mereka masuk ke ruang keluarga. Ruangan itu hangat, wangi, lembut. Ia menyalakan heater kecil, mengambil selimut lembut dari lemari kaca, lalu membungkus tubuh kecil Aira dengan hati-hati, seakan bayi itu adalah porselen rapuh yang bisa pecah bila disentuh terlalu keras. Naila berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar. Tubuhnya ingin berlari ke Aira, namun kakinya terlalu lemah. Matanya penuh kecemasan dan rasa bersalah. Aku maaf. Aku tidak tahu harus bagaimana. Suaranya pecah, tangannya menutupi mulut untuk menahan isak. Tania menatapnya dengan mata yang mengerti lebih dari kata-kata. Tidak apa-apa, kau sudah berjuang sejauh ini. Sekarang, biarkan kami bantu. Tania mengambil termometer kecil dari laci, memeriksa suhu tubuh Aira dengan telaten, lalu menepuk dada kecil bayi itu dengan ritme lembut sambil berkata lirih. Aku dulu pernah kehilangan pasien anak kecil. Sejak itu, aku berhenti jadi perawat. Tapi kali ini, tolong biar berbeda. Aira harus sembuh. Matanya berkaca-kaca, namun tangannya tetap stabil. Naila tidak sanggup menahan air mata lagi.
ia menutup wajah dengan kedua tangannya dan menangis. Semua rasa takut, rasa bersalah, dan kelelahan yang terkumpul dalam semalam tumpah begitu saja. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari pintu utama. Rendra baru pulang dari kantor. Ia berjalan cepat sambil berbicara di telepon, tetapi begitu melihat Naila yang duduk memeluk lutut sambil menangis lirih, ia terhenti. Tatapannya berpindah cepat dari wajah Naila ke tubuh Aira yang terbungkus selimut, ke Tania yang sibuk memberikan perawatan. Wajahnya berubah. Ketenangan dingin yang biasanya melekat pada dirinya retak perlahan. Ia melangkah mendekat. Naila. Naila terlonjak kecil dan berdiri terburu-buru. Maaf Pak, saya tidak ingin merepotkan. Saya tidak tahu harus kemana. Rendra mengangkat tangan pelan, menghentikan kalimatnya. Duduklah, kau lelah. Naila patuh, meski tubuhnya bergetar. Ia memandang Aira dengan cemas yang menusuk. Beberapa detik berlalu sebelum Rendra berkata lagi. Suara yang pelan namun mantap, seperti seseorang yang sudah memikirkan keputusan ini jauh sebelum kata-katanya keluar. Mulai malam ini, kau tinggal di sini dulu. Naila terpana. Tubuhnya benar-benar membeku. Pak, saya tidak pantas. Saya tidak punya apa-apa. Saya tidak. Kau punya anakmu, potong Rendra lembut namun tegas. Dan itu cukup sebagai alasan. Tania tersenyum kecil dari balik selimut yang membungkus Aira. Gilang mengangguk setuju seolah keputusan itu sudah jelas sejak awal. Dan saat itu juga, bahu Naila mulai bergetar. Ia menutup wajahnya, menangis pecah. Bukan karena takut, tetapi karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, seseorang memberinya ruang untuk bernapas. Malam itu menjadi titik awal baru. Rumah besar yang tidak pernah ia bayangkan akan ia masuki, kini menjadi tempat pertama yang memberinya rasa aman setelah sekian lama hidup dalam dingin, lapar, dan ketakutan. Dan tanpa ia sadari, takdir sedang memulai babak baru untuknya dan Aira, babak yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat berteduh. Pagi itu, setelah malam panjang penuh kecemasan, kehidupan baru bagi Naila perlahan mulai terbentuk. Rumah besar yang semalam terasa seperti dunia asing, kini berbaur dengan aroma sup hangat, suara langkah lembut Tania, dan tawa kecil Aira yang mulai pulih sedikit demi sedikit. Walau tubuhnya masih lemah, bayi itu akhirnya bisa tidur tenang. Tidur dalam kehangatan yang mungkin belum pernah ia rasakan sebelumnya. Naila duduk di ruang keluarga, memeluk lutut dengan gugup. Meski hatinya bersyukur, ia juga takut. Ia takut dianggap menyusahkan, takut dianggap memanfaatkan kebaikan orang, takut semua ini hanya sementara. Tangannya menggenggam ujung kerudung erat-erat, seolah itulah satu-satunya hal yang membuatnya tetap tenang. Dari arah balkon, Rendra masuk membawa secangkir kopi panas. Aromanya memenuhi ruangan, menambahkan nuansa hangat di udara. Tania ikut duduk di samping Naila, sementara Gilang berdiri sedikit di belakang seperti penjaga yang memastikan semuanya berjalan baik. Suasana saat itu seperti rapat keluarga. Namun Naila duduk di tengahnya dengan perasaan campur aduk antara takut dan tidak percaya bahwa ia kini menjadi bagian dari percakapan penting itu. Rendra akhirnya membuka suara. Baik, ucapnya pelan namun tegas. Kita perlu membicarakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jantung Naila langsung berdegup cepat. Jemarinya meremas kerudung semakin kuat. Ia menunduk, suaranya hampir hilang. Maksud Bapak, setelah ini saya harus pergi ya? Setelah Aira sembuh, saya akan cari tempat lain. Rendra menggeleng pelan, ekspresi wajahnya tidak menunjukkan niat mengusir sedikit pun. Tidak Naila, justru sebaliknya. Naila mengangkat wajahnya perlahan, tatapannya penuh kebingungan. Hatinya bergetar karena ia tidak mengerti. Rendra melirik Tania dan Gilang sejenak, seolah memastikan mereka setuju sebelum melanjutkan. Naila tidak butuh belas kasihan, katanya pelan namun mantap. Dia butuh kesempatan. Kalimat itu menggantung di udara, kata-kata sederhana, namun seperti membuka pintu lebar-lebar
di hati Naila yang selama ini tertutup rapat. "Mulai hari ini," lanjut Rendra, "kau dan Aira akan tinggal di sini sementara waktu. Kami akan menyiapkan kamar kecil untuk kalian. Kamar tamu itu kosong, dekat dengan kamar Tania. Aman." Tania mengangguk, tersenyum lembut. "Aku sudah menyiapkannya," katanya. "Selimut, pakaian bayi, semuanya ada. Kau tidak perlu khawatir." Naila menutup mulut dengan tangan, matanya langsung dipenuhi air mata. Ia mengguncang kepalanya pelan, seperti tidak percaya bahwa semua ini sungguh-sungguh terjadi. Saya tidak pantas menerima ini, Pak. Saya hanya orang biasa. Saya tidak punya apa-apa." "Kau pantas," potong Rendra pelan tetapi tegas. "Karena kau berusaha, karena kau tidak menyerah. Dunia sudah menjatuhkanmu berkali-kali, tetapi kau tetap berdiri untuk anakmu. Itu pantas." Naila menunduk. Air matanya jatuh satu persatu membasahi kerudungnya. Tania menepuk punggung Naila lembut. "Dan aku akan bantu kau pulih dari ketakutanmu, dari trauma yang kau bawa. Kau tidak sendiri lagi." Suaranya begitu hangat, dan entah bagaimana itu membuat tangis Naila pecah semakin keras. Bukan karena sedih, tetapi karena ia baru menyadari betapa lama ia menanggung semuanya sendirian. Rendra mengambil sebuah map tipis di meja. Ia meletakkannya di hadapan Naila. "Dan ini," katanya, "modal untuk memulai usaha kecil. Tidak banyak, tapi cukup untuk memulai warung makan sederhana. Aku lihat cara kau menyiapkan makanan untuk Aira malam itu. Itu bukan tangan orang biasa. Kau berbakat." Naila membeku. Kata-kata itu menghantam hatinya lebih keras daripada hujan malam pertama ia bertemu Rendra. "Aku tidak pantas, Pak. Saya tidak tahu bagaimana membalas." "Tidak perlu membalas apapun," kata Rendra pelan. "Pastikan kau bangkit, itu saja." Kalimat itu sederhana, tetapi seperti cahaya hangat yang menyinari sudut gelap hati Naila. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela besar, jatuh di wajah Naila dan Aira yang masih tertidur pulas. Dunia seolah ikut merestui langkah baru ini. Perjalanan baru yang tidak lagi dipenuhi ketakutan, tetapi kesempatan. Dan tanpa mereka sadari, 3 orang itu, Rendra, Tania, dan Gilang, perlahan menjadi lebih dari penyelamat. Mereka mulai menjadi keluarga yang tidak pernah Naila bayangkan sebelumnya. Keluarga yang akan mengubah takdirnya. Selamanya. Sebulan berlalu sejak Naila dan Aira tinggal di rumah Rendra, dan kehidupan yang dulu penuh luka, itu perlahan berubah menjadi langkah-langkah kecil menuju masa depan yang tidak pernah ia bayangkan. Semua perubahan itu dimulai dari dapur. Awalnya hanya ruangan kosong di samping rumah, sebuah gudang kecil yang dulu tak terpakai. Namun, dengan bantuan Gilang dan Tania, ruangan itu berubah menjadi dapur sederhana yang hangat dan rapi. Dindingnya dipasang keramik baru, rak kayu tertata rapi untuk menyimpan bumbu. Peralatan masak disusun dengan teliti, dan kompor gas baru menyala terang dengan suara halus yang membuat Naila hampir menangis haru saat pertama kali menyalakannya. Ia menamakan dapur kecil itu Dapur Aira. Nama yang ia pilih bukan karena ingin terlihat manis, tapi karena Aira adalah alasan ia bertahan, alasan ia tidak menyerah meski dunia menutup semua jalan. Tanya tersenyum saat melihat tulisan nama sederhana itu di atas pintu. "Nama yang indah," katanya lembut. "Semoga membawa rezeki sebesar cinta yang kau beri pada anakmu." Naila hanya tersenyum malu. Pipinya memerah, tapi hatinya hangat. Pada awalnya, pelanggan hanya tetangga sekitar. Makanan Naila sederhana. Sup ayam kampung, sayur lodeh, ayam kecap, perkedel, sambal terasi, sampai bubur bayi buatan sendiri yang ia buat dengan penuh perawatan untuk para ibu muda. Namun, setiap hidangan yang ia masak, meski sederhana, selalu dibuat dengan hati penuh. Ia mencicipi berkali-kali, memastikan rasanya pas, memastikan ia tidak memberi makanan yang ia sendiri tidak menyukainya. Dan pelan-pelan, semuanya berubah. Ibu-ibu kompleks mulai menyukai masakannya. "Bu, kok bisa enak gini? Serius, ini kayak masakan ibu kita sendiri." "Besok pesan 2 ya, Bu. Tolong jangan tutup warung lagi."
Naila hanya menunduk, senyum kecil muncul di wajahnya. Setiap kali mendengar pujian itu, ia merasa hidupnya benar-benar mulai berubah. Satu pujian kecil saja sanggup membuat hatinya bergetar, karena selama ini ia hanya menerima kritik, cemoohan, dan penolakan. Sementara itu, Gilang mengambil peran penting sebagai tim promosi. Dialah yang membuat akun Instagram untuk Dapur Aira, memotret makanan dengan pencahayaan bagus, menulis caption Kapion ramah yang membuat pembeli merasa dekat. Dalam 2 minggu, akun itu sudah diikuti ratusan orang. "Bu, lihat nih, ada yang nge-tag Dapur Aira lagi," seru Gilang dengan semangat menunjukkan layar ponselnya. Naila memandangi layar itu dengan mata yang tiba-tiba berkaca-kaca. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan kembali membaik. Tidak pernah, apalagi secepat ini. Tania juga tidak tinggal diam. Ia membantu Naila mencatat pesanan, membeli bahan baku, bahkan memberi dukungan emosional setiap kali Naila merasa takut gagal. "Kau bukan hanya ibu yang kuat, Naila," kata Tania sambil memeluknya. "Kau perempuan berbakat. Kau bisa bangkit, kau layak berhasil." Hubungan mereka pun tumbuh seperti dua kakak beradik yang saling menemukan setelah lama tersesat. Naila sering memikirkan betapa Tuhan memberinya keluarga yang tidak ia minta, tetapi sangat ia butuhkan. Dan Rendra hadir dengan caranya sendiri. Setiap pagi, mobil hitamnya berhenti sebentar di depan dapur kecil itu. Meski rumahnya punya koki pribadi, meski ia bisa meminta makanan dari restoran mahal kapanpun ia mau, ia tetap datang, selalu mengatakan hal yang sama. "Satu sup ayam dimakan di sini." Nada suaranya tetap tenang, dingin seperti biasanya, tetapi tatapan matanya berubah sedikit demi sedikit. Ia memperhatikan cara Naila mengaduk sup, cara ia tersenyum pada pelanggan, cara ia menyuapi Aira di sela-sela kesibukan, dan di setiap gerakan kecil itu. Ada sesuatu dalam diri Rendra yang ikut bergerak. Sesuatu yang selama ini ia kubur dalam pekerjaan, angka-angka, rapat tanpa akhir, dan kesepian panjang yang tidak pernah ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Setiap kali mendengar tawa kecil Aira, ia merasakan sesuatu merambat pelan di dadanya. Sesuatu hangat. Sesuatu yang dulu ia yakini sudah mati. Cinta? Belum. Tapi benihnya sudah tertanam. Dan Rendra takut. Takut karena perasaan itu bisa mengacaukan ketertiban hidupnya. Namun, ia juga merindukan kekacauan seperti itu. Warung kecil itu tumbuh, namun yang sebenarnya tumbuh adalah hati seseorang yang selama ini tertutup rapat. Dan tanpa mereka sadari, takdir sedang menyiapkan badai lain, badai yang jauh lebih besar yang akan mengubah segalanya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan rintik. Bukan badai seperti malam yang mempertemukan mereka dulu, tetapi cukup membuat udara menjadi dingin dan sunyi. Angin berembus lembut, melewati dedaunan basah, menciptakan suara halus yang bercampur dengan aroma tanah basah. Rumah besar itu dalam keadaan tenang. Tania dan Gilang sedang keluar mengantar pesanan, sementara Aira baru saja tertidur di kamar kecilnya. Lampu tiba-tiba padam. Seluruh ruangan berubah gelap, hanya tersisa bayangan samar dari luar yang masuk melalui jendela. Naila yang sedang menidurkan Aira terkejut. Bayi kecil itu terganggu, menggeliat gelisah, lalu menangis pelan karena kegelapan selalu membuatnya takut. Tanpa pikir panjang, Naila menggendong Aira dan keluar dari kamar. Nafasnya sedikit panik. "Mas Gilang, Mbak Tania," panggilnya lirih ke lorong rumah yang gelap. Tidak ada jawaban, tapi kemudian dari arah ruang tamu muncul cahaya kecil yang perlahan bergerak. Cahaya itu semakin mendekat, sampai akhirnya wajah Rendra terlihat diterangi nyala lilin yang ia bawa dengan hati-hati. Cahaya keemasan lilin membuat sosoknya tampak lebih hangat, lebih manusiawi, lebih dekat. Rambutnya memantulkan warna samar, dan tatapan matanya, yang biasanya tajam dan tegas, malam itu terlihat lembut, hampir rapuh. "Kau baik-baik saja?" tanya Rendra dengan suara rendah. Naila mengangguk, meski wajahnya tetap penuh kecemasan. "Aira takut gelap, Pak." Rendra menyalakan satu lilin lagi, lalu menyerahkannya kepada Naila.
Nyala kecil itu membuat wajah Aira tenang meski masih merengek pelan. Rendra menunjuk ke arah teras belakang. "Kesini," ucapnya pelan. "Udara di sana lebih tenang." Mereka berjalan menuju teras belakang rumah. Lampu taman di luar masih menyala menggunakan tenaga cadangan, memberikan pemandangan lembut yang seolah berasal dari dunia lain. Hujan rintik memantulkan cahaya kuning dari lilin dan lampu taman, menciptakan suasana yang begitu damai. Naila duduk di kursi rotan, memeluk Aira yang perlahan tenang. Rendra duduk di sampingnya. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup dekat untuk membuat Naila merasa aman. Mereka diam selama beberapa detik. Hanya suara hujan yang berbicara. Kemudian Rendra membuka mulutnya, namun kali ini suaranya berbeda, lebih jujur, lebih pelan, seperti ia membuka pintu lama dalam dirinya yang selama ini terkunci. "Dulu, setelah orang tua meninggal, aku tidak pernah punya keluarga lagi," ucapnya perlahan. Naila mengangkat wajah, menatapnya dengan mata lembut yang tanpa sengaja mengundang kepercayaan. Ia tahu, laki-laki seperti Rendra bukan tipe yang mudah bercerita. Bahkan Tania pernah mengatakan bahwa kakaknya jarang sekali berbicara tentang masa lalu. "Aku dan Tania hanya punya satu sama lain. Rumah ini dulu dingin dan aku terbiasa mengisinya dengan kerja. Angka, rapat, hal-hal yang tidak terasa." Rendra berhenti sebentar, menelan ludah. "Tidak terasa hidup." Kata terakhir itu pecah lirih, seperti rahasia yang akhirnya keluar setelah bertahun-tahun ia simpan. Naila menggigit bibirnya pelan, ia mengerti. Bukan hanya dengan pikiran, tetapi dengan hati, ia tahu bagaimana rasanya hidup tanpa benar-benar hidup. Bagaimana rasanya berjalan, hanya karena harus berjalan, bukan karena ingin. Angin malam berhembus lembut, membuat suhu udara semakin nyaman. Aira mendesah kecil di pangkuan Naila, tertidur kembali dengan tenang. Rendra memandangi bayi itu lama, dan sesuatu dalam matanya berubah, halus namun nyata. "Hari ini, entah kenapa rumah ini terasa hidup," ucap Rendra pelan, seperti mengakui sesuatu yang bahkan ia sendiri terkejut menemukannya. Naila menunduk, jari-jarinya mengelus punggung bayi kecilnya. Tidak sadar bahwa setiap gerakan kecil yang ia lakukan, cara ia menenangkan Aira, cara ia menarik napas pelan, membuat Rendra semakin melihat sosok perempuan yang berbeda dari semua yang pernah ia temui. "Maaf, kalau kami merepotkan," bisik Naila perlahan, hampir tidak terdengar. "Kalian tidak merepotkan," Rendra menjawab cepat, tegas tanpa ragu. Jawaban itu membuat Naila mengangkat wajah. Ada sesuatu dalam nada suara pria itu yang membuat dadanya menghangat. "Terima kasih, karena sudah menolong kami," ucap Naila lagi. Kali ini lebih pelan namun lebih jujur. Rendra tersenyum kecil, senyum yang jarang muncul di wajahnya. Senyum yang bukan basa-basi, bukan sopan santun, tetapi sesuatu yang datang dari tempat jauh di dalam hatinya. "Terima kasih juga," ucapnya, "karena membuatku merasa manusia." Naila terdiam. Kata-kata itu seperti menarik sesuatu dalam dadanya. Hangat, menakutkan, indah, membuat seluruh tubuhnya terasa ringan, tetapi juga membuat hatinya bergetar. Di bawah cahaya lilin, dengan suara hujan lembut yang menjadi musik latar, dua hati yang sama-sama retak itu perlahan terhubung, bukan dengan kata-kata, bukan dengan sentuhan, tetapi dengan keheningan kecil yang terasa nyaman. Keheningan yang membuat mereka merasa tidak sendirian lagi. Sore itu, langit Jakarta menggantung muram. Awan berwarna abu lembut menutupi matahari, sementara angin membawa aroma tanah basah yang mengisyaratkan hujan akan turun kapan saja. Di halaman samping rumah, Naila sibuk menata pesanan catering yang harus segera diantarkan. Dapur Aira semakin hari semakin ramai pesanan, dan sore ini ia sedang mempersiapkan 3 kotak besar kue talam yang dipesan pelanggan tetap. Aira duduk di stroller kecil, tertawa riang sambil memegang sendok plastik, suara tawa kecil yang membuat setiap sudut rumah itu terasa lebih hidup. Setiap kali Naila mendengar suara itu, hatinya seperti dipenuhi bunga yang mekar perlahan. "Sebentar ya, Nak. Ibu siapin pesanan dulu," ucap Naila sambil membetulkan topi kecil Aira.
Saat ia hendak memindahkan kotak-kotak kue itu ke meja, ponselnya tiba-tiba bergetar. Layar ponsel menunjukkan nomor tak dikenal. Naila mengerutkan kening. Ia jarang menjawab nomor asing. Takut ditipu, takut dimarahi, takut mendengar kabar yang tidak ia siap terima. Tetapi, entah kenapa, kali ini ada dorongan halus di dalam hatinya yang membuat ia menekan tombol hijau. "Halo, ini siapa ya?" Suaranya pelan, hening. Beberapa detik yang terasa seperti 1 menit penuh, lalu terdengar suara seorang pria, berat, dalam, dan terdengar seperti sedang menahan beban besar. "Ini soal Jovan." Jantung Naila langsung membeku. Tangannya yang memegang ponsel mendadak dingin, napasnya terhenti, tubuhnya kaku, seperti waktu berhenti bergerak. Jovan, nama itu saja sudah cukup untuk membuat seluruh dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Aira yang tadi tertawa kecil kini tampak heran melihat wajah ibunya berubah pucat. "Ya," lanjut suara itu pelan. "Saya Arfan, sepupu jauh Jovan. Kami sudah lama mencari cara untuk menghubungimu." Naila hampir tidak bisa berdiri. Dunia di sekelilingnya seperti berputar, tetapi ia memaksa suaranya keluar dalam bisikan lemah. "Kah? Kenapa? Kenapa cari saya? Jovan, dia di mana? Apa dia? Apa dia? Kembali." Suaranya pecah, penuh harapan yang ia coba matikan sejak lama. Arfan menarik napas panjang di seberang telepon, seakan sedang mengumpulkan keberanian untuk menghancurkan hati seseorang. "Naila, maafkan kami. Keluarga kami seharusnya memberitahu lebih cepat, tapi tidak ada yang tahu bagaimana menyampaikannya." Naila menelan ludah, tubuhnya bergetar hebat. "Menyampaikan apa, Mas?" Suara Arfan terdengar berat, patah, dan kata-katanya setelah itu menghantam Naila seperti petir yang menyambar tepat di dadanya. "Jovan, tidak pernah meninggalkanmu." Naila membeku. Matanya melebar, bibirnya tidak sanggup mengeluarkan suara. "Dia tidak pergi tanpa pesan, tidak melupakanmu, tidak melupakan Aira." Air mata mulai memenuhi matanya. Kalimat itu seperti membuka luka yang ia tahan selama setahun penuh. "Lalu, kenapa dia tidak pulang? Kenapa dia tidak mencari saya? Kenapa dia tidak ada kabar?" Arfan menahan isaknya sendiri, karena kalimat berikutnya adalah kalimat yang bahkan ia sendiri tidak siap mengucapkan. Karena Jovan meninggal, Naila. Seolah seluruh udara di dunia menghilang, tubuh Naila langsung limbung. Napasnya tersengal, bukan menangis, bukan berteriak, hanya sunyi. Sunyi yang lebih menyakitkan dari apapun. Arfan melanjutkan, suaranya pecah. Dia kecelakaan di tambang Kalimantan. 3 bulan setelah merantau, dia bekerja siang malam demi pulang membawamu hidup yang lebih baik. Dia menabung. Dia ingin pulang, Nail. Dia ingin menikahimu. Dia ingin memeluk anak yang ia tunggu. Naila jatuh berlutut. Kotak kue talam di tangannya terjatuh dan isinya berantakan di lantai. Namun, ia tidak peduli. Yang ia rasakan hanyalah sesak yang menembus tulang dan hati. Ia memeluk Aira yang menatapnya bingung, kemudian ikut menangis keras. Seakan bayi kecil itu bisa merasakan betapa hancurnya hati sang ibu. Tangis Naila meledak, bukan tangis biasa. Itu tangis seseorang yang selama ini berharap, membenci, marah, lalu tiba-tiba mengetahui bahwa semua kebencian itu salah arah. Tangis seseorang yang hatinya digantung lama, lalu dijatuhkan tanpa ampun. Suara itu menggema di halaman. Tania, yang sedang membaca buku di ruang tamu, tersentak dan berlari keluar. Saat melihat Naila jatuh sambil memeluk Aira, Tania langsung berlutut dan memeluk Naila erat-erat. "Naila, astaga Naila, ada apa? Kenapa kamu?" Naila tersedak dalam tangis. "Dia bukan pergi, Tania. Dia tidak tinggalkan kami." Isaknya pecah, menyayat hati. "Dia berjuang, tapi dia tidak sempat pulang." Tania memeluknya lebih erat, ikut menangis tanpa mampu menahan empati yang mengalir begitu kuat. "Shh, aku tahu, sayang, kamu tidak sendiri, kamu tidak sendiri." Dari pintu belakang, Rendra muncul. Ia tidak bergerak, tidak berkata apapun,
Hanya berdiri di sana, mematung, ia melihat Naila menangis seperti separuh jiwanya dicabut dari tubuhnya. Ia melihat bagaimana Aira memeluk ibunya erat-erat. Ia melihat Tania mengguncang tubuh Naila, mencoba menenangkan perempuan yang sudah jatuh terlalu dalam. Dan untuk pertama kalinya, wajah Rendra menunjukkan sesuatu yang benar-benar tulus. Rasa sakit yang tidak berasal dari dirinya sendiri. Namun, dari hati seseorang yang ia mulai pedulikan. Ia ingin mendekat. Ia ingin memeluk. Ia ingin mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun ia tahu, ini saat Naila harus meratapi masa lalunya. Sebelum ia benar-benar bisa menerima masa depannya. Dan di bawah langit kelabu itu, di antara tangis dan hujan yang mulai turun lagi, satu kebenaran pahit terungkap. Penantian Naila bukan karena ditinggalkan, melainkan karena Jovan tidak pernah punya kesempatan untuk kembali. Malam itu, hujan turun lagi. Bukan deras, tapi cukup untuk menutup langit Jakarta dengan tirai lembut yang membuat seluruh kota seperti sedang meratapi sesuatu. Di dalam rumah besar itu, Naila duduk di sofa ruang keluarga dengan mata bengkak, tubuh lelah, dan hati yang dipenuhi rasa sakit yang begitu dalam. Setelah kebenaran tentang Jovan terungkap, Naila merasa seluruh dunia runtuh, seperti semua fondasi yang ia pegang selama ini tiba-tiba menghilang. Aira tertidur di kamar, dijaga oleh Tania yang tahu betul bagaimana menangani masa-masa rapuh seorang ibu. Gilang membuatkan teh hangat untuk Naila, lalu pergi dengan tenang untuk memberi ruang. Kini, hanya ada Naila dan Rendra, dipisahkan oleh beberapa langkah sunyi. Rendra berdiri di dekat jendela, memandangi hujan yang jatuh pelan. Pikirannya penuh, tetapi ekspresinya tetap dalam kendali. Meskipun matanya sesekali melirik Naila, dengan kekhawatiran yang tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain. Ia tidak ingin memaksa Naila bicara. Ia paham bahwa luka seperti itu tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata singkat. Tapi, ketika ia melihat bahu Naila kembali bergetar, ia akhirnya melangkah. Ia duduk pelan di sampingnya, tidak terlalu dekat, tetapi cukup agar Naila tahu ia tidak sendirian. Nyala lampu kecil dari meja samping memantulkan cahaya hangat di wajah mereka. Naila, suara Rendra rendah, serak, dan sedikit bergetar, sesuatu yang jarang muncul dari seorang pria sekuat dirinya. Naila mengusap air mata dengan tangan gemetar, tetapi air mata baru terus mengalir tanpa bisa ia hentikan. Saya masih tidak percaya, Pak. Suaranya pecah. Selama ini saya pikir dia meninggalkan saya. Saya membencinya. Saya marah. Saya kecewa. Nafasnya tersengal. Tapi ternyata dia berjuang untuk kami. Rendra menunduk. Matanya ikut meredup. Ia tahu betapa rasa bersalah bisa menghancurkan jauh lebih dalam daripada ditinggalkan. Perlahan, ia mengulurkan tangan, menyentuh punggung Naila dengan hangat. Naila, ucapnya lirih. Aku tahu kau pernah patah, dan aku tahu hatimu tidak utuh sekarang. Naila menggigit bibirnya, tubuhnya bergetar lagi. Kata-kata itu terasa seperti menembus dinding yang ia bangun selama ini. Suara Rendra semakin lembut. Tapi, jika kau izinkan, ia menarik napas, menatapnya dengan mata yang jujur. Biarkan aku menjadi tempatmu pulang. Naila terangkat wajahnya perlahan, matanya penuh air, bingung, takut, tetapi dalam juga menyimpan rasa hangat yang muncul tanpa ia sadari. Kenapa? Suaranya sangat lirih. Kenapa Bapak begitu baik pada saya, pada Aira? Saya ini siapa? Rendra terdiam sejenak. Ia menatap kedua tangannya, seolah mengingat sesuatu yang ia pendam bertahun-tahun. Kau ingin tahu kenapa? Suaranya pecah kecil. Karena sejak malam hujan itu, ketika aku melihatmu memeluk Aira, aku berhenti merasa sendirian. Naila menarik napas tajam. Kalimat itu menghantamnya seperti gelombang hangat yang kuat, tetapi lembut. Rendra memalingkan wajahnya sebentar, seakan malu mengakui sisi yang paling rentan dari dirinya. Namun ia melanjutkan dengan suara yang lebih jujur, lebih manusia, lebih hidup daripada sebelumnya. Aku punya rumah, tapi kosong. Punya harta, tapi hampa. Punya hidup, tapi tidak punya siapapun untuk membaginya.
Naila menutup mulutnya, menahan isakan. Ia tidak tahu betapa kesepian juga menghantui pria yang selama ini terlihat begitu kuat. Sampai aku melihatmu malam itu, lanjut Rendra, di pinggir jalan, memeluk Aira sambil menangis. Dan entah kenapa, aku melihat diriku di sana. Perempuan yang berjuang sendirian, melindungi orang yang ia sayang meski tak ada siapa yang melindungi dia. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara hujan yang menetes lirih. Naila meremas ujung jilbabnya, mencoba memahami perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Ada rasa takut, ada rasa bersalah, ada rasa hangat yang merayap perlahan ke tempat yang dulu pernah hancur. Rendra, bisiknya. Rendra mendekat sedikit, hanya sejengkal, jarak yang aman tetapi hangat. Aku tidak meminta apapun darimu, ucapnya dengan lembut. Aku hanya ingin kau tahu bahwa mulai sekarang kau tidak perlu menanggung semuanya sendirian. Dan sesuatu di dalam Naila retak, lalu runtuh ke dalam pelukan rasa lega. Perlahan, pelan, seakan takut ia akan berhenti bernapas. Naila menyandarkan kepalanya ke bahu Rendra. Suara napasnya tidak stabil, namun tubuhnya mulai rileks dalam kehangatan seseorang yang akhirnya membuatnya merasa aman. Rendra terpaku sejenak. Bukan karena kaget, tetapi karena takut bergerak, takut merusak momen itu. Lalu perlahan ia mengangkat tangannya dan meletakkannya di punggung Naila, menenangkan perempuan itu dengan pelukan yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun. Nangis saja, bisik Rendra lembut sambil menepuk pelan punggungnya. Aku di sini. Dan malam itu, di tengah hujan yang turun lembut, dua hati yang sama-sama retak, itu akhirnya menemukan satu sama lain. Bukan dengan janji besar, bukan dengan kata-kata megah, tetapi dengan keheningan yang jujur dan pelukan yang menyatukan dua jiwa yang lelah. Di malam sunyi itu, di sebuah rumah besar yang dulu dingin, rasa hangat akhirnya kembali pulang.